Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil proposal kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Diva Trisularisman sebagai akun eksekutif dan teman-teman saya Cindy Suwardani sebagai media buying, Rino Valentino sebagai kreatif, Yuna Zenaila sebagai finance account, dan Vincentis Adinata sebagai account planning. Untuk latar belakang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Rio Valentino. Latar belakang pengerjaan iklan merupakan salah satu alat promosi yang digunakan sebagai alat untuk mengantar pesan yang bertujuan membentuk dan mengubah perilaku konsumen, maka periklanan tersebut perlu dinilai keefektifannya. Periklanan dapat dipaparkan untuk tujuannya yaitu memberikan informasi, membujuk, dan mengingat dari Kotler 2002. Iklan merupakan salah satu alat promosi yang digunakan sebagai alat untuk mempromosikan atau mengenalkan sebuah produk di khalayak umum. Di era dunia yang tidak menentu ini, pelaku UMKM menjadi lebih giat dalam memasarkan produknya. Seperti UMKM Toko Dapur Asal Surabaya yang memasarkan makanannya melalui media platform media online dan bisa memesan melalui nomor telepon, akan tetapi belum maksimal dalam eksekusinya. Kelompok kami tertarik untuk membuat suatu iklan dalam membentuk usaha dari Ibu Dian ini karena produk dan segmentasi pasarnya yang luas, dimana jikalau iklan ini masuk di segmentasi pasar kepada di semua kalangan, terutama menengah sampai ke bawah, maka profit yang diterima oleh Ibu Dian akan mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari Ibu Dian, bahkan bisa lebih. Toko Dagoperanmu sendiri menjual makanan lokal seperti sambal mata, ayam bumbu rujak, dan ayam suwir kecombrang. Akan tetapi bestsellernya yang menjadi point of view dari promosi iklan ini adalah pentol bakarnya dan sambal matanya karena bestseller. Toko Dagoperanmu ini juga dikembangkan oleh Ibu Dian selaku pemilik toko juga memaparkan bahwa usaha ini dibuat karena hobi dalam bidang memasak. Karena skill masak tradisionalnya diturunkan secara turun-temurun oleh ibunya. Dalam pembuatan iklan ini nanti kami dari tim penulis proposal akan membuat sebuah iklan yang dimana nantinya bisa membantu Ibu Dian dalam usahanya untuk memperkenalkan ke target segmentasi pasar yang lebih tinggi atau segmentasi pasar yang ditarget oleh sebelumnya dari Ibu Dian tersebut. Rencana kegiatan iklan. Makna umum dari iklan sendiri ialah bentuk kegiatan untuk menampilkan dan mempromosikan ide barang dan jasa secara non-personal yang dapat dibayar dalam oleh sponsor tertentu. Perencanaan kegiatan iklan menggunakan pendekatan emosional, di mana tema yang diangkat dari konsep promosi ini untuk toko adalah corporate, yakni kita mengiklankan sebuah produk sekaligus kita campaign untuk bahwa nggak semua produk asing itu lebih bagus dari produk di lokal. Jadi campaignnya seperti itu. Tujuan dan manfaat: mempromosikan produk pada masyarakat, menarik perhatian konsumen terhadap produk. Melalui promosi ini, memperkenalkan cita rasa dan makanan, untuk pembelian produk, mengembangkan usaha dari UMKM ini. Manfaat kegiatan: pesan yang disampaikan pada khalayak atau masyarakat harus menarik di mata konsumen hingga mudah diterima oleh mereka. Biro iklan hubungan baik dan memberikan pelayanan yang baik agar menjaga loyalitas klien, berguna agar proses penyampaian pesan dan informasi bisa tersebar luas. Iklan bersifat persuasif yang dilihat dari tagline, bentuk produk, dan keunggulan sehingga mendorong minat konsumen. Pengertian advertising agency. Pengertian advertising agency adalah sebuah usaha jasa independen yang memberikan pelayanan dan melakukan beberapa fungsi bagi klien sebagai penyedia jasa iklan. Selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Bab 2 tentang produk atau jasa, yaitu gambaran produk atau jasa iklan komersial audiovisual yang berjudul Dapuranmu, yang dikelola langsung oleh Ibu Dian Yustikarini. Ia juga seorang ibu rumah tangga asal Bali, yang kemudian membuka usaha makanannya dengan rasa mostly khas Bali yang berawal ia jual melalui media sosial seperti Instagram. Berhubung toko Dapuranmu ada di ibu kota Surabaya yang notabene memiliki penduduk yang padat dengan tingkat perekonomian yang cukup tinggi,
Produksi UMKM Dapuranmu ini juga mengandalkan media sosial, sangat membantu menyebarkan berbagai produk makanan yang dijual Ibu Dian. Seperti testimoni yang diberikan pada pelanggan pun sangat membantu kemajuan toko. Ibu Dian juga hanya menjual makanan di daerah Surabaya saja. Beliau menjual makanan keluar kota dengan cara memesan frozen agar makanan sampai ke konsumen tidak basi. Makanan yang dijual belikan oleh Ibu Dian ini merupakan masakan rumahan yang dijual dengan harga terjangkau. Dalam iklan komersial audiovisual produk makanan UMKM Dapuranmu ini memiliki durasi tontonan kurang lebih 1 menit. Dalam iklan ini akan memperkenalkan berbagai produksi UMKM toko Dapuranmu. Yang diperkenalkan dalam iklan ini adalah masakan lokal Indonesia yang dijual oleh Ibu Dian. Masakan yang dijual seperti ayam bakar bumbu rujak, ayam suwir kecombrang, sambal kecombrang, camilan kental dengan bumbu rempah-rempah yang khas. Tujuan iklan audiovisual ini untuk memperkenalkan berbagai masakan lokal Indonesia yang diolah oleh Ibu Dian yang kemudian dipasarkan melalui media sosial ataupun melalui perumahan yang berdekatan dengan Ibu Dian. Para konsumen yang dari berbagai luar kota akan banyak mengetahui olahan makanan khas lokal Indonesia yang dijual oleh Ibu Dian dari tampilan iklan komersial audiovisual yang akan ditayangkan di media sosial nantinya, sehingga banyak penonton yang ingin mencoba olahan masakan dari toko Dapuranmu yang dikelola oleh Ibu Dian. Testimoni dari konsumen yang tertera di dalam Instastory pun sangat membantu toko Dapuranmu dalam pemasaran produk UMKM tersebut, sehingga para pembeli baik di kota Surabaya maupun luar kota yang ingin mencoba masakan tersebut. Olahan makanan yang dijual oleh Ibu Dian ini juga sudah halal, no MSG, tanpa pengawet, dan tentunya humade, sehingga sudah tidak diragukan lagi tentang rasa bumbu rempah-rempah yang khas Indonesia yang sangat cocok di lidah masyarakat Indonesia yang notabene mencintai masakan yang pedas. Dan juga pentol bakar menjadi salah satu produk bestseller seperti pada gambar tersebut. Ada juga sambal mata sebagai cocolan yang paling banyak dipesan untuk menemani menu makanan di Dapuranmu. Seperti tadi rencana iklan yang dibahas, konsep promosi ini mengambil tema local pride agar menarik perhatian konsumen dengan menggunakan tagline kalimat di paling akhir dari penulisan naskah iklan untuk memperkuat brand image dan diciptakan agar mudah diingat oleh publik. Gambaran tagline untuk perencanaan promosi ini berbunyi kulineran, local pride, dan tagline tersebut mewakili kebanggaan pada makanan lokal. Konsep yang kami gunakan untuk pembuatan iklan ini berupa video berdurasi pendek atau reels kurang lebih 25 detik. Next. Oke, selanjutnya adalah proses pembuatan iklan. Dalam melakukan suatu pekerjaan periklanan akan melewati tahapan-tahapan berikut. Tahapan kerja pada umumnya yaitu yang pertama adalah proses produksi, meriset suatu produk, selanjutnya melakukan wawancara dan berdialog, membuat proposal, pengajuan proposal, perencanaan alur pembuatan, persiapan dan pengecekan, pelaksanaan, mengambil objek berupa audio dan visual, lalu proses editing dan presentasi kepada klien, penayangan sebuah promosi iklan. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan sudah terdapat di slide ini, yaitu yang pertama kamera DSLR Canon 60D, jumlahnya 2, lalu tripod, spesifikasi standar, dan komputer spesifikasi Intel Core i3. Sedangkan bahan yang digunakan diantaranya ada
memori, kertas foto, cover DVD, DVD blank, label DVD, cutter, penggaris, kertas HVS. Untuk waktu dan tempat pelaksanaannya dapat berubah dalam sewaktu-waktu. Untuk perencanaannya kita akan mengambil gambar di rumah Hina. Ya, next. Oke, selanjutnya adalah anggaran dana yang dibutuhkan untuk proses produksi iklan. Yang pertama rencana biaya. 1. Kamera Canon DSLR itu dibutuhkan 2 buah kamera dengan satuan harga yang 50.000. Jika 2 berarti 100.000. Yang kedua memori SanDisk itu memerlukan 2 buah juga dengan memerlukan harga 200.000. Terus kertas foto 1 pack dengan harga 30.000. Terus cover DVD 2 buah juga 16.000. Terus DVD blank 2 keping dengan harga 10.000. Label DVD 1 pack dengan harga 45.000. Kertas HVS 1 pack 40.000. Dan biaya cetak 4 buah seharga 32.000. Jadi total jumlahnya 473.000. Selanjutnya biaya produksi. Untuk kameramen kita memerlukan 2 orang dengan 1 orangnya itu seharga 100.000. Jadi kalau 2 kameramen tuh 200.000 per hari. Yang kedua lighting 30.000 kali 1 hari jadi 30.000. Terus yang ketiga dekorasi 100.000 kali 1 hari juga menjadi 100.000. Terus platform iklan produksi 100.000 kali 1 hari juga menjadi 100.000. Dan pemain 3 orang kali 65.000 menjadi 195.000 kali 1.000. Jadi totalnya 195.000. Selanjutnya editor 1 orang kali 300.000 itu kali 2 hari jadi 600.000. Terus biaya tak terduga 200.000 kali 1 hari dengan harga 200.000. Dan alat dan bahan total 473.000. Jadi keseluruhannya adalah 1.898.000. Keuntungan 10% kali 1.898.000 jadi totalnya 189.800. Dengan harga jual 1.898.000 ditambah 189.800 jadi total keseluruhannya 2.087.800 rupiah. Next. Baik, saya rasa kelompok kami presentasinya sudah sampai pada bagian akhir. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.